Baik, mari kita mengawali renungan firman Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa mohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Bapa di surga, hati kami berduka dan ada air mata di mata kami karena ada duka cita kehilangan orang yang kami kasihi, sahabat, kekasih, bapa, ayah, suami, saudara tercinta telah Engkau panggil pulang. Di satu sisi kami bersyukur karena dengan demikian dia bersama-sama dengan Engkau. Tapi sebagai manusia kami kehilangan dan hati kami bersedih. Kiranya melalui kesempatan pada malam ini, Tuhan kembali berbicara kepada kami, menghibur kami lewat firman Tuhan, dan menolong kami menemukan lagi kekuatan dari Tuhan melalui firman-Mu, agar kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Berkatilah renungan firman Tuhan pada malam ini. Tenangkan hati kami, dan biarlah kami mendengarkan suara-Mu tanpa gangguan apapun. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara, di dalam Alkitab kita seringkali menemukan bahwa Tuhan membuat kejutan demi kejutan. Di dalam perjanjian lama Tuhan mengejutkan Abraham pada usia tuanya, mendatangi dia dalam satu penglihatan penampakan, dalam satu teofani, memberitahu dia bahwa dia akan punya anak di usia tuanya, mendekati usia 100 tahun, dan Sarah mendekati usia 90 tahun. Habakuk juga dibuat terkejut karena Habakuk bisa mengerti bahwa Tuhan menghukum bangsanya yang menyeleweng terhadap Tuhan, tapi dia tidak bisa paham kenapa Tuhan menghukum umatnya menggunakan bangsa yang sebenarnya jauh lebih jahat dari umat Tuhan. Rasul Paulus juga dibuat terkejut karena di samping dia melayani Tuhan dengan penuh semangat, tapi Tuhan menaruh duri di dalam dagingnya. Di dalam surat 2 Korintus dia terus-menerus berdoa, tapi Tuhan tidak mengangkat duri itu. Injil juga sebenarnya adalah sebuah kejutan karena tidak ada orang yang mengantisipasi bagaimana mungkin Tuhan menebus umatnya dengan mengirim anak tunggalnya untuk mati sebagai korban tebusan dosa. Nah, hidup ini juga adalah hidup yang penuh dengan kejutan. Di bulan yang penuh dengan sukacita ini sebenarnya kita dibuat terkejut oleh Tuhan dengan memanggil orang yang kita kasihi, sahabat, teman, suami, ayah, saudara, memanggil dia kembali kepada Tuhan. Di bulan yang seharusnya kita tertawa, ada air mata di mata kita, kita menangis, kehilangan dan berduka cita. Yohanes pasal 11 yang 3 ayat tadi saya bacakan bagi kita, ayat 25 sampai dengan ayat 27, juga sebenarnya adalah pasal yang penuh dengan kejutan. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 16, Yesus mengejutkan kita, menyatakan kasih-Nya dengan datang terlambat ketika mendengar sahabatnya, orang yang dia kasihi, sedang sakit. Kemudian ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27, Yesus menangani rasa kehilangan itu bukan dengan menarik perhatian orang kepada orang yang sedang berduka, melainkan mengejutkan mereka dengan menarik perhatian mereka kepada dirinya sendiri. Kemudian ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-44, Yesus menangani ratapan kematian air mata dengan
menarik perhatian mereka, Yesus sendiri menangis, bahkan marah menghadapi kematian. Dan ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-57, Yesus menangani kematian itu dengan menyerahkan dirinya mati sebagai korban tebusan dosa. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, kejutan yang kedua, Yesus menangani kehilangan, menangani duka cita, menangani rasa kehilangan karena kematian Lazarus itu. Yesus menangani itu dengan menarik perhatian mereka kepada dirinya sendiri. Yesus berkata kepada orang-orang yang sedang menangis itu, kepada Marta dan Maria, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, saudara-saudara, di dalam 3 ayat ini Yesus membuat 2 klaim. Klaim yang pertama adalah Dia adalah kebangkitan, dan klaim yang kedua, Dia adalah hidup. Kedua klaim itu kemudian dijelaskan oleh Yesus. Apa maksudnya Dia adalah kebangkitan, dan apa maksudnya Dia adalah hidup. Di dalam ayat yang ke-25, Yesus menjelaskan Dia adalah kebangkitan dalam arti siapa yang percaya kepadanya akan hidup walaupun sudah mati. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian bukanlah kata paling terakhir dari hidup manusia. Setelah kematian ada kehidupan. Dan Yesus berjanji, barang siapa yang ada di dalam Dia, ada kebangkitan bagi mereka yang mati dengan percaya kepada Dia. Kemudian yang kedua, Yesus berkata, "Akulah hidup." Dan itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-26. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan karena itu, saudara-saudara, dari 2 klaim penting Yesus itu, kita percaya bahwa saudara kita, ayah, kekasih, suami, sahabat, saudara kita Pak Ferdinand, yang hari ini Tuhan panggil, tidak binasa, tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya, melainkan mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah janji dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, tanpa berpanjang lebar, hal penting yang saya ingin bagikan bagi kita pada malam ini adalah bahwa di tengah-tengah situasi semacam ini, kita mungkin saja tergoda untuk memberi perhatian terhadap hal-hal yang lain, memberi perhatian terhadap perasaan duka cita kita, memberi perhatian terhadap orang yang menangis, memberi perhatian terhadap orang yang berduka, meskipun itu penting untuk diperhatikan. Tapi dari teks ini kita belajar bahwa di tengah-tengah duka cita yang paling mendalam, Yesus mengajar kita supaya kita jangan mengalihkan perhatian kita dari Dia. Yesus harus menjadi pusat perhatian kita, dan itulah yang dilakukan Yesus di tengah-tengah duka cita ketika Lazarus meninggal. Yesus menarik perhatian orang-orang itu bukan kepada hal apapun kecuali kepada dirinya sendiri. Yesus menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dengan kata lain, saudara-saudara, satu-satunya pengharapan kita, penghiburan kita di tengah-tengah duka cita yang paling mendalam sekalipun, satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus malam ini, meskipun kita berduka, meskipun kita menangis, tapi mata kita tetap memandang kepada Yesus. Karena bukankah penghiburan yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi saudara saya, sahabat, rekan kerja Ibu Desi yang sangat saya kasihi dan yang sangat saya hormati, bersama dengan adik-adik, bersama dengan anak-anak, bersama dengan semua keluarga besar STT Raja Wali Aras Tamar
Indonesia, Yayasan Raja Wali, Aras Tamar Indonesia, kita bisa paham bahwa malam ini kita menangis dan kita berduka, hati kita bersedih, kita merasa kehilangan. Tapi kita harus tetap ingat bahwa ada janji dari Tuhan Yesus. Dan Yesus yang tidak pernah ingkar janji itu telah berjanji bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan karena itu kita percaya bahwa Pak Firdi yang semasa hidupnya telah digunakan untuk melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menggunakan hidupnya untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat, bukan hanya bagi gereja tapi juga bagi kemanusiaan. Kita percaya beliau saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi semacam ini mungkin kata-kata penghiburan yang paling baik sekalipun tidak akan cukup untuk menghibur hati kita. Karena kehilangan tetap adalah sebuah kehilangan dan duka cita tetap adalah sebuah duka cita. Tapi waktu berjalan, hari berganti, tahun berganti, dan kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan tetap menolong keluarga yang ditinggalkan. Ibu Desi bersama dengan anak-anak, mungkin kehilangan pemberi nafkah, mungkin kehilangan suami, mungkin kehilangan ayah, tapi bukankah Tuhan adalah satu-satunya penolong dan pemberi penghiburan yang sejati? Dan karena itu saudara-saudara, Ibu Desi bersama dengan keluarga yang saat ini sedang berduka, jangan kehilangan harapan, boleh bersedih tapi jangan bersedih sampai kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Tetap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan mohon maaf, saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan Ibu Desi dan keluarga yang sedang berduka. Tapi doa saya, harapan saya akan tetap saya naikkan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Tuhan kiranya memberkati, menolong dan menghibur kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam situasi duka cita saat ini, mungkin kami sulit untuk mendengarkan firman. Mungkin kami sulit untuk mendapatkan penghiburan. Hati kami terlampau berduka cita. Tapi biarlah firman yang sudah diberitakan boleh tertanam di dalam pikiran, di dalam hati kami. Dan itu membentuk pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah meskipun kami menangis, tapi Tuhan tetap menolong kami, memberi kekuatan. Terutama kepada Ibu Desi dan juga anak-anak dan juga keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, dalam seluruh proses pengantaran jenazah ke Sulawesi, baik pergi sampai dengan Ibu Desi bersama dengan anak-anak pulang, seluruh acara yang akan dilaksanakan di sana, semua keluarga besar, Tuhan tolong, Tuhan turut campur tangan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dana, biaya yang dibutuhkan juga Tuhan tolong untuk sediakan. Tuhan buka jalan, sehingga semuanya boleh tersedia. Semua urusan ini boleh dapat diurus dengan baik. Dan kami sekalian juga Tuhan tolong kami, untuk ikut ambil bagian semaksimal mungkin, untuk membantu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu. Amin.